Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri taskif yang secara online. Perkenalkan, saya Faiza Sajida, alumni yang insya Allah pertama pagi hari ini dengan bersama-sama membaca risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah bersama-sama Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Didahului dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Zalikal kitabil la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Selanjutnya saya akan membacakan biografi singkat mengenai pembicara kita hari ini. Nama beliau adalah Ustadz Abdullah Sunono. Alamat beliau di Jalan Ambarkusumo 303 Ambarukmo. Organisasi yang beliau ikuti saat ini adalah Ketua Pengurus Wilayah IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan beliau STAIMS Yogyakarta. Ya, hari ini kita akan mengikuti taskif dengan yang berjudul Akidah Lurus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk hari ini nanti yang peserta diharapkan untuk membuat notulensi ya, karena 2 notulen terbaik akan mendapatkan hadiah.
Oh, Sambil menunggu Ustaz Nono, mungkin Mbak Nevita bisa memperdengarkan lagu atau urutan. Nabi ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Maaf saya terlambat. Materi kita akidah pada pagi hari ini dari panitia sudah bisa di-share materinya. Monggo dari panitia. Ya, materinya sudah berubah. Slide berikutnya. Ya, jadi secara etimologis atau lughatan, akidah itu berasal dari kata aqada, yaqidu aqdan, aqidatun. Aqada itu artinya adalah simpul. Yaqidu ikatan, aqdan perjanjian, ya, atau sesuatu yang kokoh. Nah, jadi kenapa kita mesti kok membahas sesuatu, kita kemudian membahas etimologis atau lughatan? Ya, tujuannya untuk membatasi dan membuka cakrawala. Yang dimaksud membatasi adalah kita membatasi pembahasan kita tentang akidah itu maksudnya dari kata yang diambil dari bahasa Arab, dari kamus, ya, supaya kita tidak melebar ke pembahasan yang lain. Tetapi sebaliknya membuka cakrawala karena ketika kita mengetahui arti secara etimologis atau lughatan, maka itu membantu kita untuk mempunyai kesimpulan, walaupun bukan kesimpulan yang mengerucut belum, tapi mempunyai kesimpulan yang luas. Misalkan akidah dari kata aqada, simpul. Maka kita bisa bayangkan bahwa tali itu ada simpulnya, ada ikatannya. Tali yang ada ikat selamanya ditalikan dengan kuat, maka tali itu bisa kita pakai untuk pegangan. Beda dengan tali yang tidak ada simpulnya. Ya, maka kita bisa licin atau susah untuk memegangnya. Yang itu ikatan. Jadi akidah itu nanti berupa ikatan yang mengikat seseorang atau akdan, akad, ya, akad nikah, akad jual beli itu perjanjian. Ya. Maka dari situlah dibentuk kata akidah, ya, atau keyakinan. Kemudian slide berikutnya. Nah, sekarang masuk definisi akidah. Ya. Dari definisi ini kita mengerucut sekarang ya makna akidah yang tadi diambil dari kata aqada yaqidu aqdan. Itu al-aqaid, nah ini jamaknya akidah ya.
dia adalah al-umurul lati yajibu ayyusaddiqa biha qalbuka. Jadi akidah itu adalah perkara-perkara yang wajib dibenarkan oleh hatimu. Ya, kalau di bawahnya ditulis perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Di situ ada qalbuka, berarti hatimu. Jadi akidah itu perkara yang hati kita itu wajib untuk membenarkannya. Kalau hati kita tidak membenarkannya, dia tidak menjadi akidah di dalam diri kita. Wa tatma'innu ilaiha nafsuka, dan menjadikan tenang bagi jiwamu. Jadi kalau kita meyakini sesuatu tetapi menjadi goncang, nah itu berarti akidahnya nggak benar. Wa takuna yakinan indaka, dan menjadi keyakinan bagi dirimu, la yumazijuhu raibun, yang tidak tercampur dengan keraguan-raguan, wala yukhalituhu syakkun. Nah ini sama ya, juga wala yukhalituhu syakkun, tidak tercampur dengan syak atau kebimbangan. Nah itu adalah makna dari akidah. Jadi kita akan membahas tentang akidah. Ya, definisinya gitu. Selama ini kita bicara akidahnya nggak kuat, akidahnya kuat. Maknanya apa? Ya ini. Ya, maka kalau kita simpulkan dari definisi tadi, akidah itu adalah satu, perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Yang kedua adalah mendatangkan ketentraman di dalam jiwa. Ya, unsur yang ketiga menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan dan kebimbangan. Ini akidah yang kuat. Nah, akidah yang kuat itu gitu. Ya, diyakini oleh hati, unsur pertama, mendatangkan ketentraman jiwa, dan kemudian menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan dan kebimbangan. Ini lupa ya, slide berikutnya. Coba dibuka slide berikutnya. Nah, itu ya. Jadi akidah yang kita definisikan tadi, ada 3 itu. Coba dicermati, sudahkah itu ada di dalam diri kita? Yaitu perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati. Yang kedua, mendatangkan ketentraman jiwa. Yang ketiga, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan dan kebimbangan. Itu definisi akidah. Jadi kalau kita berbicara akidah, ya, maka unsur-unsur itu yang harusnya ada di dalam diri kita. Coba slide berikutnya. Itu adalah definisi lain. Nah, jadi kita coba cari definisi lain tentang akidah. Dari Abu Bakar Al-Jaziri, dia mengatakan akidah ya majmu'atun min qadayal haqqi al-badahiyah al-musallamah. Akidah itu adalah majmu'ah, yaitu kekumpulan atau sejumlah qadayal haqqi, sekumpulan kebenaran. Al-badahiyah al-musallamah, artinya kebenaran yang bisa diterima oleh manusia, ya, menjadi aksioma. Aksioma itu ya, al-badahiyah itu kebenaran yang dinalar dan bisa diterima oleh akal, oleh ini yang diterima oleh bil akli, diterima oleh akal. Wasam'i, diterima oleh wahyu. Wal fitrati, diterima oleh fitrah. Jadi akidah itu sejumlah kebenaran-kebenaran yang diterima, ya. Aksiomatis itu maksudnya kebenaran yang mutlak, ya. yang harus bisa diterima oleh akal, wahyu, dan fitrah.
Jadi mestinya akidah itu tidak bertentangan dengan akal manusia, tidak bertentangan dengan fitrah manusia, itu akidah. Yaqitu 'alaiha sadrahu jaziman bi sihhatiha qati'an bi wujudiha wa subutiha. Ya, kebenaran itu diikat atau dipatrikan di dalam hati. Ya, jadi kebenaran itu diikat di dalam hati, diyakini kesohihan dan keberadaannya, dan ditolak, ya, la yara khilafiha annahu yasihha ayyakuna abadan, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Nah, ini definisi akidah yang kedua, ya, adalah sejumlah kebenaran yang dia itu bisa diterima oleh akal, wahyu, dan fitrah manusia. Ya, kebenaran itu dipatrikan di dalam hati manusia, ya, diyakini kesohihan, kebenaran, dan keberadaannya. Dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Coba dilihat slide berikutnya. Akidah dari definisi yang kedua tadi adalah, ya, kumpulan kebenaran yang dapat diterima secara umum, ya, menjadi aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Nah, itu akidah, ya. Nah, nanti kita coba buktikan, ya, satu persatu, ya, bahwa akidah itu harus bisa diterima oleh manusia. Yang kumpulan kebenaran itu diikat, dipatrikan di dalam hati manusia. Nah, dari dua definisi pertama dan kedua tadi yang harus kita pahami bahwa akidah itu letaknya di akal dan hati manusia, ya, dalam jiwa manusia. Itu akidah. Ya, makanya dia berupa keyakinan. Ya. Nah, yang ketiga tadi sama, diyakini kebenaran dan keberadaannya. Nah, yang keempat, ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Dua definisi ini sebenarnya sama, ya, dengan bahasa yang agak berbeda. Ya, akidah itu letaknya dalam hati manusia, ya, kemudian diyakini kebenarannya secara pasti, ya. Kalau yang tadi pertama tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan dan kebimbangan. Ya, yang di sini ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Dan definisi yang pertama tadi itu bisa mendatangkan ketentraman di dalam jiwa. Ini kalau definisi-definisi kadang kita pusing juga, ya, maksudnya apa gitu, ya. Ya, ditelan dulu. Nah, nanti kita sambil berjalan, ya. Kita akan berjalan. Tapi dari definisi ini setidaknya kita sudah bayangkan, oh, akidah itu dalam hati, ya. Kemudian mendatangkan ketentraman, kemudian tidak tercampur dengan keraguan-raguan, dia bisa dibuktikan oleh akal, wahyu, dan fitrah. Ya, jadi ditelan dulu itu. Kemudian slide berikutnya, supaya lebih jelas, perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, ya, tadi kan definisi pertama itu, perkara-perkara yang wajib diyakini oleh hati. Definisi kedua adalah sekumpulan kebenaran, ya, yang diterima secara umum atau aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Ini diambil dari definisi pertama yang di atas itu, atau definisi yang kedua. Kedua definisi itu perkara yang wajib diyakini atau kebenaran yang dapat diterima
itu adalah rukun iman. Nah, jadi jelas sekarang ya. Perkara apa tadi itu yang diyakini oleh hati? Itu adalah rukun iman. Kebenaran apa yang diterima oleh akal, wahyu, dan fitrah, itu adalah rukun iman. Jadi, perkara di dalam akidah itu adalah rukun iman. Ya. Maka coba dilihat di slide berikutnya. Ya. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi akidah berdasarkan pengertian di atas tadi itu adalah keyakinan yang dikaitkan dengan rukun iman. Ya. Dan merupakan asas dari seluruh ajaran Islam dasar. Ya. Dapat juga dipahami, akidah adalah keyakinan yang muncul dari hati nurani tanpa ada keraguan. Dari kesimpulan Abu Bakar Al-Jaziri. Ya, jadi kalau panitia minta pelajarannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka saya bayangkan ya akidah itu adalah sesuatu pembahasannya rukun iman yang itu nanti harus diyakini dalam hati tanpa keraguan dan dari situ mendatangkan ketentraman dalam jiwa. Slide berikutnya, ya, ini kita tunjukkan 3 tingkatan akidah seseorang. Yang pertama yaitu man talaqqal aqidata talqinan, yaitu orang yang menerima akidah secara talqin atau didikte. Ya. Jadi pokoknya ditelan saja, sejak lahir dia sudah Islam, ya pokoknya begini yang diajarkan Bapak Ibu saya, ya taunya saya juga seperti ini gitu. Nah, orang yang menerima akidah secara talqin atau didikte, ya ini orang yang tingkatan akidahnya termasuk rawan, ya mudah terasuki kebimbangan. Ya, terutama jika menemui berbagai subhat. Ya. Allah itu ahad. Ya. Tetapi dia bingung juga kalau ada yang mengatakan, bukankah ada Sang Hyang Widiwasa? Nah, itu juga tunggal juga. Ada juga yang ya tunggal tapi satu tapi tunggal. Nah, itu kan. Orang juga bingung akhirnya karena dia hanya didikte. Ya. Akidahnya itu hanya diterima, dia lahir sudah Islam. Maka ketika menemui berbagai macam subhat, nah dia bimbang, ya Muhammad itu lebih mulia mana Muhammad dengan Nabi Isa? Nah, padahal Nabi Isa itu dalam ajaran Islam adalah Nabi, ya bukan Tuhan. Nah, orang jadi ragu-ragu ya dengan akidahnya karena dia hanya didikte aja atau bawaan sejak lahir ya taunya ya seperti itu. Yang kedua, orang yang menganalisa dan berpikir sehingga keyakinannya semakin kuat. Man nazara, orang yang menganalisa, wa fakkara, dan berpikir. Fasdada imanuhu. Ya, maka imannya semakin kuat. Nah, dia menganalisa ya tentang akidah ini, berpikir ya tentang akidah ini sehingga keyakinannya semakin kuat. Dia berpikir Al-Qur'anul Karim. Apa yang membedakan Al-Qur'anul Karim dengan kitab-kitab suci yang lain? Dia mulai menganalisa, ya, apakah Al-Qur'anul Karim itu betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah dia hanya dongeng-dongeng orang terdahulu saja? Ya, dia mulai menganalisa, mulai berpikir. Ya, dari situlah dia kuat menerimanya. Tuhannya satu tapi tiga, tiga tapi satu. Nah, kita mengaku Tuhan kita itu adalah
ahad, esa. Sementara beberapa ayat di dalam Al-Quran menunjukkan itu adalah jamak. Inna nahnu nazzalna dzikra, ya, sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra. Nah, di situ ada kata-kata nahnu, kami. Nah, berarti jamak juga, Tuhan kamu berarti lebih dari satu. Nah, kita bingung juga, apa benar ya? Nah, jadi apakah Muhammad itu seorang nabi, ya, atau manusia biasa? Kenapa dia makan makanan biasa, ya? Bahkan dia tidak bisa menunjukkan mukjizat seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, nggak pernah dia membelah-belah lautan. Nah, ini dianalisa dan dipikirkan. Nah, akidah orang ini semakin kuat. Ya, dia semakin punya keyakinan. Ya, beberapa orang-orang non-Muslim di Eropa, Amerika itu, mereka masuk Islam karena kaget. Ya, kagetnya apa? Ternyata Al-Quran itu dan ajaran Islam itu juga menceritakan tentang Nabi Sulaiman, Nabi Musa, ya, dan nabi-nabi yang lainnya yang itu juga ada di dalam Injil. Nah, mereka nggak mengira. Mereka mengiranya Islam tuh nggak kenal dengan nabi-nabinya orang Nasrani. Ya. Dan yang mereka bikin kaget lagi adalah ternyata Nabi Isa juga diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Yang membedakan adalah Nabi Isa itu adalah messenger. Dia adalah nabi juga seperti Nabi Muhammad, bukan Tuhan. Nah, itu logika itu masuk di akal orang-orang Eropa. Kenapa Nabi Isa itu juga makan, juga berjalan, juga manusia? Karena dia adalah utusan Allah, Rasulullah. Dan mereka nggak mengira itu ada di dalam Al-Quranul Karim, bahkan diceritakan dengan detail di dalam surat Maryam. Ya, jadi ini dianalisa, dipikir akidahnya semakin kuat. Dan tingkatan tertinggi adalah yang nomor 3, man adaman nazara wa a'mala fiqara, yaitu orang yang menganalisa, menggunakan akalnya, dia juga menganalisa, memakai akalnya, wasta'ana bi ta'atillahi ta'ala, dan berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imtisali amrihi, menyelaraskan dirinya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ihsani ibadatihi, dan memperbaiki ibadahnya. Nah, ini tingkatan tertinggi, dia tidak sekedar menganalisa dan berpikir, tetapi mengakselerasikan dirinya dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena agama Islam ini tidak sekedar agama teoritis. Dia agama lapangan. Maka bagi orang yang bekerja di lapangan menjalankan agama ini, dia akan memiliki kefahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam. Ya, tapi kalau dia sekedar menganalisa dan berpikir, ya kuat, tetapi seperti akademisi. Ya, hanya seperti seorang akademisi. Maka orang yang ketiga ini adalah orang yang mendapat lentera hidayah dalam hatinya. Dia mampu melihat hal-hal yang menyempurnakan imannya. Mampu melengkapi keyakinannya dan meneguhkan hatinya. Ini tingkatan akidah yang ketiga. Ya. Karena dari akidah ini orang jadi yakin eksistensi Allah, wujudullah, sifat-sifatnya. Orang mengerti dan meyakini kebenaran Al-Quranul Karim. Orang memahami dan mengerti ajaran dari Rasulullah SAW, ya, dan lain-lainnya, takdir. Ya. Nah, slide berikutnya. Nah, sekarang tadi definisi, kemudian tingkatan akidah. Nah, apa yang dibahas di dalam akidah? Ya, tadi kan rukun iman ya. Rukun iman sudah pada tahu. Ini kenapa saya tulis?
ini dalam bahasa lain. Ya. Jadi pembahasan akidah di dalam bahasa lain ada 4, ya, yang itu juga ditulis di dalam kitab-kitab akidah. Yang pertama adalah al-ilahiyat. Jadi pembahasan akidah itu yang pertama adalah al-ilahiyat, yaitu yang membahas persoalan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya atau eksistensinya wujudullah, sifat-sifatnya, nama-namanya, af'alnya, ya, yang itu harus diyakini oleh manusia. Yang kedua adalah an-nubuwat. Ya, pembahasan akidah tentang an-nubuwat adalah membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi, rasul, kitab suci, mukjizat, kemudian karomah, waliullah, ya kan? Dia ada juga dibahas itu akidah. Nah, itu masuk pembahasan akidah, namanya pembahasan masalah an-nubuwat. Yang ketiga, pembahasan akidah itu adalah masalah yang berhubungan dengan ar-ruhaniyat. Ya. Apa yang dimaksud dengan ar-ruhaniyat? Yaitu membahas dengan sesuatu yang berhubungan dengan alam supranatural. Ya, seperti kita bahas malaikat, jin, ruh. Nah, itu pembahasan akidah itu. Ya. Jadi jin itu ya ada, dia makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita nggak bisa melihatnya, tetapi dijelaskan di dalam masalah akidah. Yang keempat, pembahasan akidah itu berhubungan dengan as-sam'iyat. Yang dimaksud as-sam'iyat itu adalah segala sesuatu yang membahas tentang alam ruh, alam barzakh, kehidupan akhirat. Ya. Di sana juga ada takdir. Nah, jadi kenapa kita batas-batasi seperti ini? Ya, jadi membahas akidah itu bahasanya ini. Karena nanti supaya kita nggak keliru. Kalau keliru, ya nanti ada kaidah untuk mensikapi akidah. Jadi keliru nanti dengan yang lainnya. Ya. Slide berikutnya. Jadi slide berikutnya, pembahasan akidah itu adalah rukun iman. Ya, Rasulullah SAW bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Bukhari. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang baik, takdir baik, atau takdir yang buruk. Nah, ini pembahasan akidah, ya, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir. Slide berikutnya, pembahasan akidah juga tentang rukun iman, rukun Islam, tetapi rukun Islam yang pertama. Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu masuk pembahasan syahadat. Sehingga nanti pembahasan akidah, ya. Sehingga nanti kalau ada persoalan sholat, zakat, Ramadan, haji, berbuat baik pada tetangga, itu bukan pembahasan akidah. Ya. Jadi akidah itu rukun iman atau syahadat yang pertama, atau tadi yang masuk ilahiyat, ya, kemudian nubuwat, ruhaniyat, sam'iyat. Nah, itu akidah itu membahasnya itu. Ya, atau ruang lingkup akidah itu. Dan semua itu menguatkan hati seseorang, menjadikan tenang di dalam hatinya. Ya, jadi pembahasannya sudah dipahami, ya, bukan bahas sholat. Ya, bukan tentang zakat. Walaupun semua itu sholat, zakat, haji, berbuat baik pada orang lain, itu jendela akidah. Ya, bisa jadi seseorang itu akidahnya baik, nanti diukur dari ritual ibadahnya,
dan juga dari kebaikan dia kepada orang lain. Itu hanya jadi jendela, tetapi bukan inti dari akidah itu sendiri. Slide berikutnya. Nah, sehingga kitab-kitab akidah. Jadi kalau mari kita membahas akidah. Anda mau membahas apa akidah itu? Ya, semua kitab akidah itu berisi tentang rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat, atau berisi tentang rukun iman. Jadi nanti kalau buka kitab akidah, mesti cerita tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari akhir, ya, tentang alam barzakh, tentang jin, atau tentang Quran, Rasul-Rasul, ya, itu pembahasan akidah gitu. Kitab apa saja tentang akidah, ya berisi itu. Contohnya 1, Aqidah Al-Awam, karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Itu juga membahas tentang rukun iman. Yang kedua, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, karya Ibnu Taimiyah. Itu membahas tentang rukun iman. Yang ketiga, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga membahas tentang rukun iman. Yang keempat, Al-Aqaid Al-Islamiyah, ya, karya Sayyid Sabiq, dia juga membahas tentang rukun iman. Termasuk kuliah Akidah Islam, karya Dr. Yunahar Ilyas LCMA, almarhum, itu juga tentang rukun iman. Demikian pula tulisan Al-Aqaid, ya, karya Hasan Al-Banna, itu juga berisi tentang rukun iman. Jadi kalau kita mengatakan yuk kita bahas kitab akidah, maka yang dibahas nanti Anda sudah bisa mikirkan, mesti yang dibahas tentang rukun iman. Ya, jadi yang dibahas tentang rukun iman atau rukun Islam yang pertama. Kemudian slide berikutnya. Ya. Nah, ini yang saya ingin tekankan, coba diperhatikan baik-baik ya. Kaidah di dalam memahami akidah. Mungkin ada yang bertanya bagi kita, kok dibeda-bedakan? Ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Kenapa? Karena masing-masing istilah tadi memiliki kaidah-kaidah yang berbeda. Kalau kita keliru menerapkan kaidah itu, maka kita itu jadi aliran sesat. Ya, kita jadi aliran sesat karena keliru menerapkan kaidahnya. Ya. Nah, mungkin besok kita belajar tentang ibadah dan muamalah. Itu punya kaidah sendiri. Ya, contohnya kaidah muamalah itu apa-apa boleh kecuali yang dilarang. Nah, sehingga dari situ melahirkan sikap kreativitas. Jadi kalau nggak dilarang, silahkan Anda bergerak, sehingga ada zaman sekarang ada Zoom, ya ada HP, ada LCD, ya karena itu nggak dilarang, itu masuk bab muamalah. Ya, kalau kita nggak melakukan apa-apa dalam muamalah, ya kita akan dilindas oleh zaman. Tetapi kaidah itu nggak berlaku untuk membahas akidah. Ya. Bagaimana kita membahas akidah? Nih kaidahnya ya. Dipahami baik-baik. Nu'minu bihadhil ayati wal ahadits kama waradat. Ya, jadi kaidah di dalam akidah adalah nu'minu. Ya, kita mengimani bihadhil ayat, terhadap ayat-ayat wal ahadits dan hadis-hadis kama waradat. Sebagaimana apa adanya. Jadi kita mengimani hadis dan ayat sebagaimana dia turun kepada kita, cerita tentang akidah. Ada ayat cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nu'minu bihadzal ayat kama waradat. Ya, kita mengimani ayat itu sebagaimana apa adanya. Nah, kaidah akidah gitu. Turun ayat tentang malaikat, tentang hari akhir, ya kita mengimani sebagaimana ayat itu bercerita kepada kita. Turun ayat hadis tentang jin atau
tentang takdir, ya kita mengimani sebagaimana hadis itu berbicara kepada kita. Itu kaidah di dalam akidah. Ingat ya, setiap pembahasan kaidahnya beda. Nanti ibadah, pembahasannya beda kaidahnya. Termasuk muamalah, kaidahnya beda. Ya. Kemudian wanatruku bayanal maksudi, dan kita menyerahkan penjelasan minha tentang akidah itu, ya, lillahi tabaraka wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjelaskan tentang eksistensi Allah, sifat Allah? Ya Allah, kita kembalikan kepada penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan penjelasan tentang malaikat? Ya Allah, tentunya lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian diteruskan. Ya, slide-nya. Min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala ta'tilin wala tamsilin wala takyifin. Wah, nanti masuk zuhur ya. Tanpa kita mengubahnya, tanpa mentakwil, tanpa mengingkari, tanpa menyerupakan dan menanyakan teknis. Ya. Nah, nanti kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 7, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, dia berkata kami beriman kepada ayat-ayat akidah tadi, ya semua berasal dari sisi Tuhan kami. Nah, itu. Nah ini sekarang ayat slide berikutnya sebagai contoh supaya kita nggak bingung. Contoh ayat surat Al-Baqarah ayat 255. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dan kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Ya. Nah ini ayat yang bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berarti masuk ayat akidah. Cerita tentang akidah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini masuk rukun iman yang pertama, yaitu Allah. Kaidahnya apa? Nu'minu biha. Kita mengimaninya sebagaimana dia diceritakan oleh Al-Quran. Cukup kita mengimani. Penjelasannya terserah Allah. Kita nggak usah untuk merubah, mengingkari, atau mentakwilkan. Ya, karena di situ disebutkan kursi Allah. Ya, kita manut aja kursi Allah gitu. Ya. Walaupun ulama mutaakhir ya itu menerjemahkan kekuasaan Allah. Tetapi yang paling aman kita terima apa adanya. Dan tidak perlu kita membuat permisalannya. Ini kalau kursinya Allah berarti kita langsung bayangin kursi. Apa kayak kursi dari kayu jati, atau seperti sofa, ataukah seperti singgasana. Tetapi dia meliputi langit dan bumi. Terus kalau gitu, kaki kursinya seberapa, ya sandarannya seberapa. Nah kita membahas masalah itu. Nah itu keliru. Karena cukup kita nu'minu bihi. Kita mengimaninya. Nah, dari contoh itu bisa memahami ya, akidah itu ya. Ceritanya tentang Allah apa? Ya, kita iman aja. Contoh yang kedua, surat Al-Fat, ayat yang ke-10. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya. Di situ disebutkan yadullah, tangan Allah. Ya. Kita nggak bisa kemudian membayangkan ini maksudnya gimana. Ataukah dia juga ada jempolnya, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Kalau iya, kulitnya warnanya apa? Apa ada kukunya juga? Apa kukunya pakai itek atau enggak? Nah, itu enggak boleh. Karena kaidah di dalam akidah, nu'minu biha, kita mengimaninya. Ya.
Ayat ini menceritakan tentang tangan Allah di atas tangan mereka ketika terjadi Bai'atul Aqabah. Ya. Slide berikutnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini contoh juga, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laili al-akhir. Tadi diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Artinya yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ya, Rabb kami itu turun ya kulla lailatin setiap malam ila sama'id dunya ke langit dunia. Langit dunia itu adalah langit yang pertama. Sementara langit itu ada 7, ya berdasarkan hadis Nabi ketika Isra Mi'raj misalkan. Itu langit 7, yang ke-7 itu Baitul Ma'mur namanya. Yang pertama Sama'ud Dunya. Setelah Baitul Ma'mur masih ada yang namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha masih ada yang tertinggi namanya Al-Mustawa. Nah, disitulah Allah itu berada di Al-Mustawa. Nah, di situ disebutkan Allah turun ke langit dunia, berarti kan dari Al-Mustawa ke Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, langit ke-6, 5, 4, 3, 2, langit 1, atau Sama'ud Dunya. Ya kan? Kemudian kita membayangkan caranya piye ya oleh mudun ya. Nah, gitu kan. Apakah pakai gaya gravitasi, atau Allah itu punya lift khusus, ya kan? Atau terbang, atau gimana, nah itu kita nggak boleh untuk mencari padanan, mencari khayalan, ya, mentakwilkan seperti itu, ya. Bahkan langit dunia aja kita juga nggak tahu mana langit dunia, sama udunnya. Karena di dalam hadis Nabi ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW sama malaikat Jibril itu mau melintasi langit dunia, itu ada malaikat penjaga langit yang setelah mengizinkan baru membuka pintu langit. Nah, pintunya kayak apa? Apakah pakai remote control, ada CCTV-nya, cara bukanya, kemudian di remote seperti pintu gerbang. Nah, itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga nggak mengingkari keberadaannya. Kita nggak tahu, tapi kita meyakininya. Ya, karena itu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Hina yabqa sulusul lailil akhir. Nah, baru ini kita yang tahu. Ya, sepertiga malam terakhir. Nah, ini yang kita tahu, yaitu jam 2 sampai subuh. Itu Allah turun ke langit dunia. Nah, tahu ya contohnya ya. Contoh lain, ya slide berikutnya. Tentang malaikat, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha fasabiqati sabqa. Surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 4 ya. Jadi malaikat itu wan nasyitati nashta, ya malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tahu caranya nyabut nyawa dengan lemah lembut itu? Dilus-lus gitu ya. Ya. Juga wasabihati sabha, malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Ya. Nah, ini kita nggak bisa bayangin bagaimana ya. Apalagi Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril Isra Mi'raj ya, melintas dalam waktu yang cepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Itu kalau di logika pakai ilmu pengetahuan zaman sekarang, mestinya tubuh Rasulullah SAW sudah hancur berantakan. Udah nggak pakai sabuk pengaman, ya kan, nggak pakai helm, nggak pakai ini, melintasi, mestinya hancur itu tubuhnya. Kalau berdasarkan ilmu pengetahuan, orang pergi dengan kecepatan secepat itu. Ya. Nah, kita gimana sikap kita? Ya nu'minu biha kama warodat. Ya kita mengimaninya sebagaimana dia itu diceritakan ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Slide berikutnya. Wal malaku ala arja'iha, dan malaikat-malaikat yang ada di penjuru langit, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Dan pada hari ke-8 malaikat itu menjunjung ars Tuhannya di atas kepala mereka. Cerita ini cerita akidah. Bercerita malaikat, bercerita ars singgasananya Allah.
Posisi singgahnya sananya gimana? Dijunjung di atas kepalanya malaikat. Wah, kita kan kenapa nggak ditaruh di lantai saja? Nah, itu malaikatnya capek nggak itu junjung-junjung gitu. Padahal tadi ars itu kursinya Allah aja seluas langit dan bumi. Nah kita nggak perlu sibuk seperti itu. Nu'minu biha kama waradat. Ya kita mengimani sebagaimana dia diceritakan pada kita, ya udah. Ars Allah itu di atas kepala malaikat. Kita bentuk malaikat ya macam-macam nanti malaikat itu. Ya. Contoh berikutnya, slide berikutnya. Ma fiha maudi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Ma fiha maudi'u. Tidak ada satu ruang arba'i asabi' yang selebar 4 jari. Coba lihat jari kita masing-masing, 4 jari kita. Tidak ada ruang yang antara 4 jari. Berarti kecil banget itu. Illa kecuali malaikat itu sedang meletakkan dahinya sajidan, sujud pada Allah. Nah, padahal tadi malaikat itu mengangkat arsnya Allah di atas kepala mereka. Sekarang Rasulullah SAW mengatakan tidak ada ruangan yang lebarnya 4 jari itu pasti ada malaikat yang sujud kepada Allah. Jadi tadi bayangan kita gede banget, sekarang bayangan kita kecil banget. Nah kan? Ya itu semuanya kita kembalikan, ya kita mengimani. Berarti malaikat itu memang makhluk ciptaan Allah yang Allah mempunyai kekuasaan untuk merubah bagaimana makhluknya itu. Ya. Berikutnya contoh lagi, Ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril. Ya, Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril lahu situ mi'ati janahin. Dia ada 600 sayap. Qad saddal ufuk, yang 600 sayap itu menutupi ufuk yang ada di langit. Itu bercerita tentang Jibril. Nah, Jibril memiliki 600 sayap. Kita terima apa adanya. Kita nggak usah mikir sayapnya kayak apa ya. Yang paling gagah itu ya burung Garuda, ya kan? Kalau yang paling nggak gagah ya burung emprit. Ya. Nah, kita nggak perlu sibuk di situ. Dan kita bisa membayangkan sayapnya itu kalau dibentangkan, dia menutupi ufuk yang ada di langit. Nah, itu cerita tentang akidah. Ya. Contoh yang lain lagi tentang Al-Quran, ya surat Al-Waqi'ah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabim maknun, yang terpelihara di dalam kitab, ya, di dalam kitab yang terpelihara atau Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Qur'an itu tertulis di Lauhul Mahfuz, ya. Kemudian kita cetak sekarang ini supaya kita bisa baca, ditulis, dicetak. Ya, tetapi sesungguhnya dia adalah kalamullah, ya, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita mengimani itu. Slide berikutnya. Ya. Oke, slide berikutnya lagi supaya menghemat waktu. Nah, misalnya cerita tentang bidadari, ya. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum walajan. Dalam surga itu ada bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Ya, tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Nah, kita terima apa adanya ya. Dan nanti contoh lagi terakhir ya, contoh yang terakhir. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asariul wudu. Nanti umatnya Muhammad itu akan bersinar ya karena bekas wudu. Nah, bersinarnya gimana? Apakah kayak lampu ya kan? Atau kayak apa? Nah, itu semuanya adalah pembahasan akidah yang sikap kita adalah nu'minu bihi. Baik, nanti contoh-contoh lainnya, slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini contoh yang ini ya. Nanti di Yaumul Mahsyar, manusia itu
matahari didekatkan sehingga manusia itu berkeringat, dan banyaknya keringatnya tergantung dosanya. Ada yang sebesar mata kaki, ada yang sampai lutut. Padahal dalam teori air kan nggak bisa itu. Air itu mesti rata. Ada nggak di lautan itu air itu ada yang tinggi, ada yang rendah? Kan nggak ada. Air itu rata, hanya bergelombang saja. Nanti di yaumul mahsyar air itu beda-beda. Ada yang tingginya sak mata kaki, ada yang sak lutut, ada yang tenggelam. Jadi airnya sendiri-sendiri. Ya. Nah itu. Kemudian mari kita buka lagi slide-nya. Ya, di situ tertulis kita mengimani ayat dan hadis tadi di atas tadi semuanya. Nanti contohnya banyak lagi. Sebagaimana apa adanya dan menyerahkan penjelasan tentang ayat itu kita kembalikan pada Allah. Ya, tanpa mengubah, mentakwil, mengingkari, menyerupakan atau menanyakan teknisnya. Enggak perlu. Gimana Allah itu bikinnya? Gimana Allah turun dari langit dunia, itu nanyain teknisnya. Ya. Slide berikutnya. Apakah sikap seperti itu taklid dan tidak ilmiah? Ya, cuman pokoknya. Ya, justru itu sikap yang ilmiah. Jika kita tidak pernah bertemu dengan sesuatu, maka kita mencukupkan diri dengan berita dari narasumber yang terpercaya. Kita nggak pernah ke New York. Lah kok Anda yakin kalau New York itu ada? Karena ada narasumbernya. Narasumber itu bisa berupa tulisan yang kita percaya, atau narasumber itu bisa orang yang kita percaya. Ya, kalau orangnya suka bohong, ya kita nggak percaya. Kalau tulisannya pos kota, nah pos kota itu yang dipercaya cuma iklannya, beritanya nggak dipercaya. Kalau KR, yang KR itu yang sungguh-sungguh terjadi halaman depan, kanan, paling bawah. Yang lainnya nggak sungguh-sungguh ya. Jadi ya kan kita banyak tidak mengetahui sesuatu, tetapi kita meyakini sesuatu. Karena apa? Karena narasumber berupa tulisan atau orang, apalagi jumlahnya sangat banyak. Apalagi kedua narasumber itu terpercaya. Ya. Dan itu sikap ilmiah. Justru tidak ilmiah kalau kita nggak pernah ke New York, cerita New York tidak ada sumbernya. Ya, cerita tentang penjual pecel, makanan khas New York itu pecel. Ya, kalau yang agak ke utara New York itu gudeg. Nah, itu kan ngawur semuanya. Kelihatannya kreatif tapi ngawur karena nggak melihat. Nah, sementara pembahasan akidah itu adalah pembahasan yang semuanya kita nggak lihat. Ya, Allah kita nggak lihat, malaikat kita nggak lihat, nabi-nabi ya sahabat lihat, kita enggak. Ya Al-Quran kita lihat tulisannya. Ya, Yaumul Akhir kita belum ketemu. Takdir ya itu tertulis di Lauhul Mahfuz, kita nggak lihat. Semuanya kita nggak lihat. Lalu kenapa kita kok merasa tahu? Kita boleh tahu kalau mengutip dari narasumbernya, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Sehingga untuk akidah, narasumbernya itu kan Al-Quran dan hadis. Artinya Al-Quran wahyu Allah, hadis itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, sebenarnya bukan ceritanya yang kita persoalkan, kursiyus samawati wal aryadullahi fauqa aydihim, ya kan? Atau air keringat kita nanti di yaumul mahsyar. Bukan cerita-cerita itu. Yang kita persoalkan adalah apakah kita itu percaya kepada narasumbernya. Ya, percaya nggak kita dengan Al-Quran? Percaya nggak kita dengan Rasul? Sebenarnya kan itu. Kalau kita percaya dengan keduanya, nah beritanya itu mesti kita percaya. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu bertanya karena dia gelarnya Al-Amin. Kalau kalian kasih tahu bahwa di belakang kita ada pasukan berkuda yang mau menyerang kita, apakah Anda percaya? Ya kami percaya karena Anda Al-Amin. Ya. Jadi bagi orang yang percaya, ya dia nggak akan menanyakan lebih lagi, mencukupkan pada narasumbernya. Sehingga pertanyaan kita kalau akidah kita itu lemah, sebenarnya
kita itu masih ada ketidakpercayaan, kebimbangan, keraguan terhadap Al-Quran dan hadis. Sementara Al-Quran dan hadis itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dilingkupi dengan sesuatu yang menjaga. Ya, mulai keasliannya ya dan lain-lain. Baik, sudah adzan, kita teruskan 2 slide lagi. Ya. Contohnya akidah Abu Bakar radhiyallahu an itu ketika Isra Mi'raj ya. Rasulullah SAW dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Maka ditanya sama orang Quraisy, ya, bagaimana pendapatmu Abu Bakar kalau temanmu Muhammad itu bercerita bahwa semalam dia datang ke Baitul Maqdis, kemudian kembali lagi ke Makkah dalam 1 malam. Abu Bakar nanya, apa benar dia berkata demikian? Ya, orang Quraisy mengatakan benar. Maka Abu Bakar mengatakan, sungguh kalau dia berkata begitu, maka dia benar. Ya. Ditanya lagi, kamu membenarkan apa yang jadi cerita dia? Abu Bakar mengatakan benar, aku membenarkannya. Bahkan aku membenarkannya untuk perkara yang lebih dari itu, yaitu kabar dari langit. Nah, sejak saat itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Ya. Nah, jadi itu ya akidah ya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, kita baca sendiri. Mengapa akidah membuat kita tenang? Kalau kita akidahnya benar, muncul sikap positif dalam diri kita. Ridho terhadap keputusan Allah, mensyukuri nikmat Allah, sabar terhadap ujian, ikhtiar secara maksimal dalam meraih rahmat Allah, tawakal terhadap apa yang akan terjadi, yakin bahwa Allah mencintainya dan kita mencintai Allah, dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf ya sehingga terlambat sampai masuk waktu zuhur. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Moga-moga bisa dipahami dengan baik. Nanti bisa di-share materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nono atas materinya. Kemudian dibuka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Silakan yang mau bertanya boleh ditulis di room chat atau di unmute mic-nya. Silakan yang mau bertanya. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya sekarang, mungkin nanti pertanyaannya bisa ditulis aja untuk disusulkan. Baiklah, kalau begitu mari kita akhiri acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, doa kafaratul majelis dan istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Terima kasih kepada Ustaz Nono. Dari saya, selaku pembawa acara, apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Terima kasih juga